السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini Allah masih kumpulkan kita untuk sama-sama membaca dan mendengarkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis-hadis beliau yang telah dibukukan oleh para ulama, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah agar setiap apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari itu memberikan keberkahan. Makna keberkahan adalah satu yang kita dengar itu memberikan kebaikan yang banyak, bermanfaat, kita bisa mengamalkannya. Makna keberkahan bukan hanya untuk diri kita, tapi apa yang kita dengar itu pun bisa didapatkan untuk orang lain melalui kita. Itu berkah. Maka seseorang kadang dia ilmunya secara khazanah keilmuan mungkin tidak banyak, tapi keberkahannya Allah berikan banyak. Dia ilmu tidak banyak, tapi diajarkan banyak orang, berkah. Ada orang ilmunya itu tinggi-tinggi, gelarnya pun tinggi-tinggi, tapi orang lain pun tidak dapat menerima ilmunya, tidak bisa merasakan. Jadi ilmu hanya untuk dirinya saja. Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagian daripada rezeki kepada orang berbeda-beda. Ada yang rezeki ilmu dan rezeki keberkahan dari ilmu itu. Kita perhatikan di kampung-kampung banyak guru-guru kita yang mereka cuma punya dasar ilmu baca Al-Quran, yang dia hanya pelajari dulu. Kalau kita sistem Baghdadiyah dulu, an in bun ban bin bun, waktu kita ngaji dulu, cuma itu aja. Tapi ilmu yang itu diajarkan di kampung-kampung banyak orang, dan anak-anak itu akhirnya bisa belajar Al-Quran lebih tinggi lagi sampai bisa hafal Quran. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang banyak pahalanya? Guru yang pertama mengajarkannya. Seandainya si ayah atau si ibu dia mengajarkan kepada anak Al-Fatihah misalnya, dan anak itu senantiasa membaca surah Al-Fatihah dalam salatnya, tentu yang mengajarkan yang pertama ini si ibu dapatkan pahala jariah. Karena dengan ajaran yang disampaikan oleh ibu dan ayahnya atau si gurunya dengan Al-Fatihah ini sah salat anaknya. Karena tanpa baca Al-Fatihah tidak sah salat seseorang. Itu baru satu sisi kita lihat. Mungkin si guru ini enggak banyak dia ilmu yang lain, tapi dia hanya spesialis Al-Fatihah. Itu luar biasa, jangan dianggap remeh, dianggap kecil kebaikan-kebaikan itu. Namun terjadi kadang kesombongan di kalangan para pelajar dan para orang-orang yang dikenal punya ilmu, meremehkan hal-hal seperti ini. Padahal
Orang yang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan, orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajarkan itu. Tidak kecil. Ya, dan kita tidak tahu dengan kebaikan apa akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kebaikan apa kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka dikala itu kita akan melihat kebaikan itu begitu bernilai. Dan begitu ruginya orang-orang yang meremehkan dan merendahkan sebuah kebaikan. Baik, kita lihat dalam berbahagia ini. Kita masih berada pada bab al-muraqabah. Bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi sudah lama meninggal dunia, sudah lama. Tapi namanya masih disebut-sebutkan kayak orang masih hidup. Ini contoh di antara keberkahan ilmu. Ya, contoh. Dan di antara bentuk kedermawanan seseorang yang paling tinggi nilainya mulia adalah kedermawanan di sisi ilmu. Ada orang dermawan harta, bagus. Bagus, orangnya dermawan, pemurah, sedekah, bagus. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dermawan yang paling tinggi lagi adalah dermawan yang seorang ilmu. Dia membagi ilmu, menyampaikan ke orang. Maka saya selalu mengajak, satu kita dengar, sampaikan. Minimal ke rumah kita. Sampaikan. Itu bentuk dermawan. Kalau seorang ayah saja dianggap oleh istri dan anaknya di rumah, kalau dia pulang bawa makanan, atau dia beli baju hari raya, atau kebutuhan lainnya, dianggap, ayah saya selalu kasih untuk saya. Apa yang saya butuhkan Allah kasih. Dia kasih. Tapi bagaimana kira-kira hari ini memberikan pemahaman kepada orang bahwa ilmu lebih tinggi nilainya dibandingkan harta itu. Dan orang yang memberikan ilmu kepada keluarganya, saudaranya, tetangganya, itu bagian dari kedermawanan yang tinggi sekali. Maka dulu Rasulullah SAW tidak suka, beliau marah pada para sahabat Asy'ariyin yang tidak mengajarkan tetangganya ilmu, tidak mengajarkan tetangganya agama. Marah. Ya. Hadirin semuanya, ini pembuka. Ya, pembuka. Coba lihat Imam Nawawi. Dah berapa lama? Masih bukan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, orangnya sudah meninggal tapi umurnya masih hidup seakan-akan. Itulah berkah. Ya, ini baru tempat kita aja. Ya. Ada tempat kawan-kawan kita di tempat lain juga mengajarkan hal yang sama. Saudara kita di negara yang lain mengajarkan kitab yang sama. Bayangkan dalam suatu hari 24 jam ini berapa banyak orang mendoakan seorang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tidakkah ini menjadi dalil cukup bukti tanda begitu mulianya ilmu, begitu berkahnya seseorang ketika mewariskan ilmu, terutama ilmu syariat ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta kecuali mewariskan kepada kita Al-Quran dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi juga banyak ulama yang mereka ketika hidupnya, kalau bahasa gaul anak-anak sekarang, menjomblo. Memang tidak sempat menikah. Meninggal dunia belum menikah. Para ulama mengatakan mereka meninggal dunia tidak meninggalkan anak-anak yang mendoakannya. Akan tapi mereka meninggalkan umat yang mendoakannya. Meninggalkan umat yang mendoakannya. Kalau kita punya anak, mengharapkan anak itulah yang akan menjadi orang-orang yang mendoakan kita. Luah kubur agar Allah berikan kita rahmat. Akan tapi kalau para ulama ini Allah berikan mereka tidak ada anak tapi ada umat. Bayangkan. Kalau sudah begini keadaannya, kira-kira apa alasan kita lagi tidak sungguh-sungguh untuk menyebarkan agama ini? Walaupun apa yang kita dengar 1, 2, 3. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. 1 masalah. Siapa kita orang tua yang tidak tahu kewajiban salat? Itu kan perintah Allah. Sampaikan kepada anak yang tidak bosan-bosan untuk kita perintahkan mereka jaga salat. Dan perkara-perkara lain yang tidak tidak bisa disebutkan satu persatu, yang semua sudah dimaklumi oleh banyak orang.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang-orang yang melanggar apa-apa yang telah diharamkannya. Ini pembahasan hadis kita malam ini.